Halo teman-teman, balik lagi kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang KKN Desa Penari, terdengar kidung Jawa hingga sikap aneh Bima ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment ya. Semoga channel aku depannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Widya menjadi tokoh yang berbagi pengalaman kepada akun Twitter Simlem saat melakukan KKN bersama teman-temannya di desa kawasan Jawa Timur. Kisah yang terjadi pada 2009 ini lantas viral karena berbagai macam kejadian mistis yang mereka alami. Dikisahkan Widya, Ayu, Bima, Nur, dan Anton akan melakukan program kerja di sebuah kolam air yang disebut sinden. Di desa tersebut mereka kemudian dibantu oleh kepala desa di sana bernama Prabu. Untuk melakukan tugas kampus tersebut, Prabu yang membawa para mahasiswa ke tempat sinden tersebut juga mengatakan jika tidak jauh dari lokasi sinden ada bilik yang digunakan sebagai tempat mandi. Lantaran akses air masih sulit sehingga tidak ada kamar mandi di rumah yang ditempati oleh para mahasiswa tersebut. Mulai dari sini Widya merasakan hal aneh yang dialami sepanjang tinggal di desa tersebut selama berminggu-minggu. Lalu seperti apa kisah mistis yang dialami Widya? Berikut penjelasan seperti dikutip. Widya merasakan kejanggalan saat menemani Nur yang tengah mandi. Lokasi sinden itu digambarkan sebagai pemilik sebuah bilik dengan kolam air dan kendi di dalamnya. Saat menunggu Nur di luar, perempuan itu mencium bau kemenyan di sekitar sinden. Dia coba menelusuri, ternyata di belakang bilik itu ada pohon asam dengan sesajen yang bakarnya baru dibakar. Mulai panik, Widya kembali ke bilik sinden untuk memanggil Nur. Namun suasana hening dan tidak ada suara orang tengah mandi. Widya melanjutkan mandi. Meski tahu di sana ada sosok perempuan cantik yang tengah mengamatinya, lagi ia mendengar seorang tengah menyenandungkan kidung Jawa. Dia lantas bertanya kepada temannya itu, "Nur, kamu bisa kidung Jawa?" Namun Nur tak merespon. Widya tak mendengar suara apapun dari bilik tempat Nur mandi. Memasuki malam hari, Widya kemudian mengobrol dengan Ayu yang mengatakan jika ia telah menelusuri Tipak Talas bersama Bima. Di tempat tersebut merupakan daerah yang dilarang Prabu untuk dikunjungi siapapun. Sambil keheranan, Widya bertanya, "Loh, bukannya sudah bilang jangan ke sana?" Ayu kemudian menjawab jika ia hanya mengikuti Bima yang sepintas melihat perempuan cantik. "Enggak jauh dari tadi aku mengintari lokasi tempat kita proker di dekat sinden. Di sana ada bangunan tua menyerupai sanggar," kisah Ayu. Sebelum Widya akhirnya tidur, ia seolah melihat Nur tengah menari di luar, dan saat dipanggil temannya itu hanya tersenyum ke arahnya dan meneruskan tariannya. "Nur, Nur, kamu ngapain?" tanya Widya. Nur akhirnya memberikan reaksi dan melihat ke arah Widya sambil bola matanya berubah jadi hitam. Widya teriak hingga disadarkan oleh Wahyu. "Kamu ngapain malam-malam nari di sini?" tanya Wahyu. Ternyata yang menjadi penari saat itu adalah Widya, bukan Nur. Kejadian itu membuat mereka akhirnya mendatangi sesepuh desa tersebut bernama Mbah Buyut. Saat itu para mahasiswa itu disajikan kopi yang harus mereka minum. Menariknya saat Wahyu dan Ayu memuntahkan kopi itu karena pahit. Widya malah menyukai karena rasa minuman yang manis. Kopi itu diracik untuk memanggil lembut demi janjinya. Mereka yang belum mencoba itu pasti muntah dan menyukai itu demit, kata Prabu. Setelah kejadian minum kopi, Wahyu kemudian bertanya pada Widya tentang aktivitas yang dilakukan oleh Bima. Pasalnya ia sering melihat Bima pergi tengah malam dan baru pulang fajar. "Enggak mungkin Bima seperti itu. Dia orangnya religius," sanggah Widya. Namun pernyataannya Wahyu didukung Anton
yang juga sering mendengar Bima yang mengobrol dan tertawa sendiri saat berada di dalam kamar. Temenmu sudah gila mungkin, kata Angkon. Bahkan Anton pernah memergoki Bima tentang melakukan tindakan masturbasi di kamar dan terdengar suara perempuan. Bukan tindakan itu yang jadi permasalahan, tapi suara perempuan yang tidak ada wujudnya, sambung Anton. Sayangnya dalam proses penjelasan Reza, asisten Raditya Dika tersebut tidak dijelaskan. Pasti masalah 3 mahasiswa ini mengkonfirmasikan langsung pada Bima mengenai hal aneh yang dilakukan. Oke, ya itu tadi cerita dari KKN Desa Penari, terdengar kidung Jawa hingga sikap aneh Bima. Sebelum menutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment buat kamu. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke, semoga tidak ketinggalan videoku terbaru. Oke, dadah, goodbye.